Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang formulir perpajakan. Formulir perpajakan sendiri itu ada dua macam, yaitu surat setoran pajak atau SSP dan surat pemberitahuan atau SPT. Kita masuk ke surat setoran pajak. Bisa dilihat pada gambar formulir setoran pajak di terlampir ya. Ini isi dan komponen-komponen isinya, penjelasan detail dan cara pengisian akan dibahas pada sesi lain, atau bisa juga dibuka di situs Ditjen Pajak di www.pajak.go.id. Lalu, apa itu surat setoran pajak? Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jenis SSP menurut fungsi atau sifat pembayarannya adalah SSP umum yang terdiri atas 4 lembar digunakan untuk PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 fiskal luar negeri. PPN PKP itu adalah SSP khusus yang terdiri atas 5 lembar digunakan untuk membayar PPh pasal 22 dan PPN PPNBM yang dilakukan bendaharawan. Dan yang ketiga adalah SSP final terdiri atas 5 lembar digunakan untuk membayar pajak bersifat final seperti PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Surat pemberitahuan pajak, sistem pembangunan pajaknya adalah dengan self-assessment system, di mana wajib pajak harus mengambil sendiri formulir-formulir perpajakan, termasuk surat pemberitahuan beserta kelengkapannya. Sekarang ini semuanya masih bisa online ya. Nah, kita masuk ke surat pemberitahuan pajak. SPT sendiri ada dua macam, yaitu SPT massa yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam waktu tertentu, biasanya bulanan, dan masing-masing format formulir yang berbeda. Begitu juga dengan batas waktunya, SIM pajak dan kemudian adalah SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, wajib dilaporkan setiap tahun pada akhir tahun pajak. Nah, ini pada contoh-contohnya ya, ada contoh formulir dari SPT massa dan formulir dari SPT tahunan. SPT tahunan sendiri dibagi menjadi SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan sendiri dibagi lagi sesuai dengan status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya, dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan yang berbeda juga. Dari contoh formulir di atas ini, komponen-komponen isi dan penjelasan detail dan cara pengisian akan dibahas pada sesi lain, atau bisa juga membuka situs Ditjen Pajak di https www.pajak.go.id. Lalu, apa fungsi surat pemberitahuan pajak? Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai alat untuk melaporkan pajak-pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, baik yang sudah dipotong
atau dipungut pihak lain maupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun hal-hal yang tercantum dalam SPT adalah pertama, jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua adalah jumlah pembayaran atau pelunasan yang dibayar sendiri maupun melalui pihak lain. Yang ketiga, jumlah pajak yang masih harus dibayar atas kekurangannya dan atau jumlah pajak yang lebih bayar. Beberapa syarat dalam pengisian SPT adalah benar. Benar dalam arti di sini adalah seluruh objek pajak yang dimiliki, benar dalam perhitungan, benar dalam pengisian kolom pada setiap lampiran formulir SPT, benar dalam pengkreditan pajak yang telah dibayar, dipotong atau dipungut melalui pihak lain, lalu jelas dalam arti tidak menimbulkan penafsirannya lain bagi fiskus atau peneliti, kemudian lengkap dalam arti seluruh lampiran yang telah ditentukan maupun yang diperlukan harus dilampirkan, serta dilengkapi pula dengan penandatanganan SPT. Hal ini dikarenakan bahwa SPT yang terlanjur disampaikan tetapi belum ditandatangani, berarti tidak lengkap dan dianggap belum memasukkan SPT. Tidak sah lah ya. Selanjutnya, adapun sanksi jika tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administrasi keterlambatan dalam bentuk denda dengan nilai masing-masing yang berbeda sesuai dengan jenis SPT dan jangka waktunya, atau sanksi pidana kurungan akibat kealpaan ataupun kesalahan disengaja atau direncanakan atau penolakan untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai di sini materi kita akan bahas lainnya pada sesi materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.